Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rijah, NIM 2010-2037 dari S2, akan menjelaskan tentang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sejarah pembentukan Mahkamah Agung. Pembentukan Mahkamah Agung terjadi setelah 2 hari Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 19 Agustus 1945. Soekarno melantik atau mengangkat Kusuma Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelantikan itu pun ditetapkan sebagai Hari Mahkamah Agung yang tertuang melalui surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KM-043-SK-8 tahun 99. Tanggal tersebut juga merupakan tanggal disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 dan kebersamaan dengan lahirnya pemerintahan pertama di Indonesia. Selanjutnya, landasan yuridis Mahkamah Agung. Landasan yuridis Mahkamah Agung yaitu pada pasal 18 yang mengatur kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Pasal 30 ayat 2 yang mengatur pengangkatan Hakim Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama-nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Kewenangan Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung menurut pasal 24A ayat 1 pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pengertian Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, khususnya yang berkaitan dengan konstitusi, dan memegang peran terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, dengan tujuan melaksanakan sistem peradilan agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan dengan seharusnya. Hal ini senada dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Pasal 1 yang berisi bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku suatu kekuasaan kehakiman dan merupakan salah satu lembaga peradilan yang tergabung dalam lembaga yudikatif. Sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat 2, pasal 24C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Hasil perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 9 November 2001, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Setelah disahkannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Aturan Peradilan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil perubahan keempat, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah kemudian membuat rancangan undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui perubahan mendalam, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 19 Agustus 2003 disahkannya oleh Presiden pada hari itu. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui keputusan Presiden nomor 147/M tahun 2003, Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para Hakim Konstitusi di negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Landasan yuridis Mahkamah Konstitusi. Landasan yuridis Mahkamah Konstitusi yaitu memutuskan peninjauan kembali lebih dari sekali dengan pasal 268 ayat 3 KUHP. Dalam permohonan ini, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan 3 hal, yaitu pasal 268 ayat 3 KUHP berbunyi, permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan 1 kali saja, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru ataupun novum. Yang kedua, pada pasal 268 ayat 3 KUHP berbunyi, permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan 1 kali saja, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengangkat jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap
alasan ditemukannya keadaan baru ataupun novum. Pasal 268 ayat 3 KUHP berbunyi, permintaan peninjauan kembali atau suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan baru ataupun novum dapat diajukan lebih dari sekali. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ada 4 kewenangan dan 1 kewajiban Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ketiga pasal 24C ayat 1 yaitu 1. Menguji atau judicial review Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, ada 4 kewenangan dan 1 kewajiban konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi. Pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tinggi pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan lainnya. Kasus-kasus yang mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu perselisihan hasil pemilu, pembubaran parpol, penuntutan pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden, pengujian undang-undang, dan pemisahan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Sekian hasil penjelasan saya. Apabila ada penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.